Podcast Jabar. Masih di podcast Jabar. apapun olahraganya tetap olahraga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Iya wabarakatuh. bener. Hampurasun wargi Jabar kumaha dalaramang sadayana Bung Godeng. Semoga selalu sehat. Bung Godeng sehat. Alhamdulillah sehat. Oh. Bung Daseng gimana keadaan? Bung Daseng alhamdulillah sehat. Selalu sehat. Ya. Soalnya tetap harus berolahraga. Iya. Bung Godeng masih berolahraga. Masih. Nah, saya juga kalau misalkan malam suka sudak-sodok. Oh, sudah apa? Hah? Sudak-sodok dong. Ada olahraga Oh, sudak-sodok. ada apa itu? Ya kalau malam itu. Saya nggak berpikiran ini apa. Coba Hah? sudah apa? Itu sudak-sodok kalau malam tuh sama istri. Oh. Enggak itu mah bukan. Bukan. Biasanya ini kalau di pengajian tuh suka dipakai nyeprot kaki. Oh, sudah. Ya kalau zaman dulu saya dipakai nyeprot itu batang awinya tuh. Pakai nyeprot. Padahal itu buat olahraga itu. Tahu nggak olahraga apa? Enggak. Itu biasanya mejanya hijau. Persidangan kan? Inisialnya dari B. Biliar. Bukan. Apa? Bola voli. Bukan. Bola 8. Ya itu biliar benar. Iya gitu. Jadi sekarang tuh Bung Godek Ya, kita ya. kedatangan atlet biliar nih. Oke. Menurut Bung Godek biliar masih olahraga apa bukan? Masih karena membutuhkan konsentrasi. Benar dengan gerakan ya. Iya, betul. Soalnya kalau tanpa konsentrasi Iya. meleset kemana? Iya itu kayak belum dono. Cet, sobek kan. Terus si bolanya tuh mantul Iya. kepala. Oh, kepala. Iya aja dia mah. Aduh, ampun. Makanya kenapa saya bilang itu olahraga malam memang banyak sebagian orang yang bilang biliar itu nggak baik. Iya. Karena mungkin ya di tempatnya itu memang selalu ada lady yang koin deh. Dipasang teh koin. Nah, kan gitu. Kayaknya paham banget ini. Atlet biliar bukan ini? Saya suka lewat lah. Suka lewat. Biasanya kayak gitu. Kalau di tempat biliar tuh ya yang ininya cewek jaganya. Makanya banyak orang yang bilang biliar tuh nggak baik gitu. Padahal itu tuh atlet. Iya. Gitu. Cuman stigma masyarakat aja yang belum tahu kayaknya. Ya, biliar itu seperti apa kayak gitu. Padahal ya kita tanya aja nanti Langsung. ke bintang tamu. Ini bintang tamu ini beliau bisa main bola, Oke, mantap. Terus main apa lagi? Main biliar. biliar, silat, enggak, vokalis juga. Oh, vokalis. Wah. Oh, vokalis. Bener, jarang-jarang kan Jarang. ada atlet bisa nyanyi. Nyanyi, iya. Jarang-jarang juga ada atlet, ada penyanyi jadi atlet. Iya. Jarang. Nah, kalau ini bisa dijadiin satu. Multi talenta. Gitu. Oke, kita sambut aja langsung ya. Oke, Sama bintang tamu kita berbincang-bincang apa sih biliar itu, dari mana sih biliar itu. Kita sambut aja Kang Reza Aditya. Halo, Damang. Reza. Ini teh namanya teh Kang Reza Rizky Aditya. Reza Hadian sih. Reza Ardian. Itu artis ya? Artis yang lagi fenomenal. Fenomena. Unik juga ini atletnya. Oke. Gimana? Nah, Kang Reza, keseharian gimana sekarang? Lagi sibuk main bola, apa biliar, apa nyanyi? Kalau intinya sih ya tetap ya sibuk kerja. Iya, Kerja main jobnya tetap di kerja. Cuman di luar itu kesibukannya 3 itu alhamdulillah jalan. Masih jalan. Baik itu main bola, biliar ataupun kalau nyanyi sih sebenarnya bukan bener-bener toh vokalis ya, cuman senang nyanyi, hobi, kadang karena teman-teman juga ruang lingkupnya musik dan ya saya juga salah satu menjabat musik juga, manajer musik wedding. Jadi ya gitu aja lah paling. Tiga-tiga itu alhamdulillah sejauh ini berjalan lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Kang Reza nih, saya mau tahu awal dulunya katanya kan sempet jadi pemain bola tuh.
Iya. Itu Yang awal tuh biliar dulu apa bola dulu, Kang? Bola dulu sih. Bola dulu? Bola dulu. bola dulu ya. Nah, Bola itu dulu. awal berkarir di bolanya itu gimana? Jadi kita mulai dari bola dulu aja kali ya, Iya, bola iya, dulu ya. Jadi awalnya sih memang dulu itu saya sering diajak bapak main bola gitu, bapak main bola, diajak nonton, suka, mulai suka. Nah dari situ mulailah ikut SSB. Kelas 4 SD itu saya ingat ikut SSB di Bayangkara namanya, daerah Cipanas tuh salah satu SSB dulu tuh dia bisa dibilang legend lah ya, maksudnya paling rame lah SSB itu nama itu Bayangkara sama Porpi kan ya dulu mah dua itu. Di Cipanas ya. Nah, itu masih kecil lah 4 SD ikut latihan. Ya dengan berjalannya waktu fokus lah main bola, memang seneng banget main bola. Gitu di depan rumah dulu masih rumah yang pertama tuh ingat orang tua di garasi tuh main bola sama yang kerja inilah di toko gitu. Habis itu lebih serius lah tuh. SD itu lebih serius kan. SSB ngikut klub sana sini sampai akhirnya saya memutuskan untuk SMP itu pengennya main bola, nggak mau sekolah. Oh, sampai ke fase itu. Oh, sampai ke fase itu. Jadi memang alhamdulillah ya orang tua sangat support gitu. Semuanya juga demi orang tua sih. Maksudnya karena orang tua ya. Pas mau ke SMP tuh pokoknya pengen main bola lah saya mah gitu ya. Nggak mau ini gitu, nggak mau golap gitu. Oh, udah nggak suka. Iya. Jadi memang resepnya main bola gitu kan dari dulu gitu. Nah, jadi pas mau ke SMP ngobrol lah ya orang tua gimana, tapi kan tetap harus sekolah kata orang tua gitu. Sedangkan saya tetap kekeh pengen ke Bandung. Latihan bola kekeh pengen di Bandung. Sampai akhirnya diantar lah ke Bandung cari sekolah sepak bola yang bagus. Waktu itu Maaf saya potong. Oh, boleh sok mangga. Kenapa pengen ke Bandung tuh? Asal usulnya kenapa? Kan banyak daerah Karena saya kan di Jawa Barat nih, jadi otomatis yang lebih bercondong itu pasti masih di Jawa Barat, tapi kota yang memang besar. Ya karena kan dia punya tim sepak bola yang besar ya, Persib Bandung. Gitu. Ya intinya ke sana lah arahnya. Nah inget tuh saya beberapa kali tuh diantar ke Bandung cari sepak bola, akhirnya dapatlah pertama itu ke Uni gitu kan, belum nggak masuk tapi baru survei Uni oke. Terus nanya-nanya lagi, di situ mikir balik lagi, kata orang tua, ja tetap harus sambil sekolah, gitu. Akhirnya saya juga masih kecil kan, nggak orang tua melang ya, apa melang itu bahasa Indonesia? Oh, nanti ada di sini. Khawatir. Ya khawatir benar. Agak kurang ini bahasa. Khawatir lah ya. Itu serius tinggi. Iya. Santai aja kita main, Joy. Sambil diminum nggak apa-apa. Ini jarang-jarang, Bung. Bintang tamu yang nawarin minum. Memang dari awal masuk tadi. Dari awal masuk nawarin. Ya gitulah. Lanjutnya diantar ke Bandung berapa kali. Nah orang tua memikirkan saya mungkin gimana antar di sana tinggal sama siapa lah gitu segala macem, karena khawatir nggak ngasih lah kalau misalkan saya ngekos terus latihan bola itu nggak ngasih. Tapi sempet saya ke Uni, dari situ nyari sekolahan yang deket-deket Uni, adalah PGRI apa yang gitu-gitu, cuma orang tua nggak srek. Akhirnya pulang lagi nanya lah ke salah satu pemain bola yang di dekat rumah, namanya Adodi. Adodi pemain Pelita ya dulu, Adodi kalau nggak salah gitu. Dipanggil lah Adodi ke rumah dulu tuh, inget lah saya waktu kecil. Ya intinya orang tua tuh pengen nanya di Bandung bagus di mana gitu. Akhirnya dapat solusi dari Adodi sebenarnya mah di Sasko. Itu daerah Ranca Ekek. Kebetulan di Ranca Ekek ada saudara. Saudara saya itu punya pesantren. Nah, jadi kan nggak ini jadinya saya pesantren ujung-ujungnya. Berarti tauhid juga kena ini. Ya, positif, Wak. Positif. Gitu. Akhirnya ke Sasko, di survei tempat latihan bola emang bagus. Iya. Dulu mah kalau nggak salah dia tuh peringkat ketiga. Pertama Uni, kedua Produta. Iya, betul. Ya. Bung Daseng juga tahu lah ya. Iya, tahu saya. Sama pernah di Bandung kan dia. Iya.
Nah, yang ketiga tuh Sasko. Dulu tuh itu aja peringkatnya tuh, biasanya tuh gitu. Akhirnya survei ke Sasko, ternyata memang deket dari pesantren tuh. Nah, ketemulah tuh ininya ya, jalannya. Akhirnya ke pesantren ngobrol. Sebenarnya mah pesantrennya tadinya mau formalitas aja, biar saya tinggal di saudara aman, ngaji juga gitulah, ngaji sekali-kali gitu. Udahlah masuk tuh pesantren kesimpulannya gitulah ya, masuk pesantren sambil main bola. Awal-awal mah benar saya fokus main bola. Orang mengaji sore, saya mau keluar main bola gitu ya, latihan. Karena emang fokus karena memang bola. Tujuan dari awal itu memang untuk sekolah sepak bola ke Bandung itu bukan untuk pesantren gitu. Akhirnya latihan awal-awal tuh berjalan dengan lancar. Tapi kesini nggak enak jadi bahan omongan di pesantren. Kenapa dia mah bebas nggak pernah ngaji, namanya juga pesantren ya. Jadi kitanya juga nggak enak. Akhirnya saya jadi jarang tuh latihan, mulai jarang ngaji. Sebenarnya bagus teralihkannya ke ngaji gitu kan. Tapi cita-cita yang dituju jadi agak kesisihkan gitu. Berkurang ya. Sampai bukan berkurang lagi, sampai enggak sama sekali latihan bola di sana tuh. Karena udah ya mungkin niat awalnya juga ke situ, akhirnya saya juga sering pulang pas pesantren tuh nggak betah lah gitu ya. Berapa lama tuh kira-kira? Setahun setengah. Setahun setengah. Kalau yang latihan apa? Yang ikut SSB-nya? Selama SSB-nya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan? Oh, yang 6 bulan. Iya, yang normal. Terusnya mas setelah 6 bulan mah belang betong jadinya gitu. Gitu. Nah, dari situ akhirnya pulang, nggak mau balik lagi ke Bandung tuh. Karena nggak mau pesantren kan ya, di pesantren jadinya dikekang apa segala macam. Jadi ngikut pada umumnya santri lah gitu. Pulang ke sini, nah di sini nih mulai meraba-raba sesuatu yang negatif. Ibaratnya pergaulan yang kurang. Nah di sini sebenarnya. Sering keluar malam lah. Nah, semua lah ini. Soalnya katanya sih dengar-dengar orang yang keluar dari pesantren tuh bandelnya lebih-lebih. Kayak keluar dari kandang. Gitu. Jadi segala dicoba, Wak. Sedangkan sekolah enggak tuh waktu itu tuh beberapa bulan disuruh. Karena memang tidak ada keinginan ya dari awal gitu. Di sampingan sebenarnya. Di sampingan gitu. Jadinya pas begitu di sini di rumah lagi selama berbulan-bulan itu wah, main bolanya enggak juga gitu, enggak fokus juga. Jadi main yang mulai bandel lah gitu ya. Mulai ngerokok. Di situ mulai main sampai malam lah ya. Dulu kan main sampai malam tuh bisa dibilang anak nakal ya dulu. Nggak pulang. Ya sama sekarang juga. Iya. Kalau mainnya ke tempat yang negatif ya tetap ya. Mau dulu sama sekarang tetap nggak benar gitu. Ya. Gitu. Terus lanjut. Jadi singkat cerita akhirnya saya harus sekolah lagi. Lanjutlah tadinya mau dimasukin ke negeri, tapi saya nggak mau. Pengennya ke sekolah yang biasa aja gitu, yang bebas lah. Masuklah ke salah satu sekolah lah, ada ya di Cipanas, nggak bisa saya sebutin. Nah di situ tuh saya mulai bisa dibilang kacau. Mulai tahu minuman keras sebenarnya di situ. Mulai tahu sampai ya itu tadi kan kita mau bahas ke biliar ya. Di situ juga awal mulanya. SMP berarti ya? SMP kelas 2 jadi saya pindah teh. Jadi sering main ke tempat biliar. Iya. Main bolanya jadi tersisihkan. Tapi kalau misalkan tarkam masih ikut main lah ya? bola. Ya, enggak, belum. Oh, belum. Jadi itu belum seserius. Setelah itu saya sempat serius lagi main bola. Jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Ini boleh ngerokok? Iya, boleh. Kita mah santai. Ada pomnya di sini mah ya? Nggak ada. Kita mah santai podcastnya mau sambil ini ngerokok, minum, asal jangan sambil ke WC. Oh, jangan. Soalnya kalau makan nggak boleh. Makan. Sambil makan ya kalau ada boleh. Ya, gitu. Bismillah. Dari situ jadi lari ke biliar gitu. Nah, dibawa tuh sama sepupu saya. Sepupu saya tuh udah SMA dulu. Diajak ke tempat biliar. Pertama kali itu di Cipanas ada ya namanya Spatula lah. Pasti pada tahu lah orang Cipanas. Itu sekarang udah nggak ada. Ada Spatula sekarang? Tempat roti. Tempat roti. Beda itu. Oh, beda ya. Sama judul yang Iya. Oh, gitu. Saya sempat terpikir gitu, berarti kita dulunya
tempat biliar gitu. Iya. Bukan berarti ya. Bukan. Pokoknya mah beda we, jangan gitu. Itu. Beda banget. Mulai diajak pertama kali, oh biliar gini. Memang benar yang tadi dikatain Bung Daseng sama Bung Grogi. Bung siapa? Bung Godeng. Iya. Iya. Jadi harus ingat kesini aja. Ini tuh baru kemarin dicukur. Oh, baru kemarin. Jadi 1 detik 1 senti. Kalau sehari udah segini nih. Iya. Iya. Pokoknya udah ribet lah, udah ribet. Oke, lanjut. Ya mulai masuk ke biliar, ucas-ecos lah gitu kan, memang belum pernah cuma diajarin pelan-pelan, tertarik tuh, wah seru nih main biliar kan, Iya. kayaknya seru nih. Saya di situ yang ngajarin saya sampai jadi saya yang lebih sering ke situ. Iya. Nah, itu posisinya belajar otodidak atau emang kursus? Oh enggak, belajar biasa aja, dibawa sama temen, diajarin biasa sambil main gitu. Nah, saudara saya kebetulan gitu yang ngajarin, sama ada teman-temannya lah gitu, anak SMA dulu mereka, saya SMP. Wah, masih kecil banget itu mah. Jalan karena tertarik, jadi saya seru tuh pengen terus gitu kan ke situ. Bahkan saudara saya nggak ke situ juga saya mah ke situ. Oh, gitu. Inisiatif sendiri. Dia sendiri. Nah, tadi benar yang dibilang Bung Daseng sama Bung Godeg. Memang dilihatnya memang negatif ya. Biliar tuh kebanyakan orang lihat tuh ya. Karena memang benar. Benar sebetulnya di dalam situ pasti ada aja yang lebih bercondong, sebenarnya bukan ke yang tadi perempuan itu memang ada, tapi lebih ke judi. Lebih ke judi. Dan parahnya saya, salahnya saya dari awal itu belum jago, baru bisa, udah berani taruhan. Oh, gitu. Nah, main pakai kartu tuh. Iya. Nah, bayangin SMP. Yang lain udah pada tua, udah Saya SMP main ecos-ecos. Menang itu. Kalah. Gak pernah menang. Karena memang bukan pertandingan. Iya. Memang duit taruhan gitu. Oh, iya. Pakai kartu. Internal lah itu ya. Internal. Satu grup gitu. Tapi karena saya suka gitu kan, memang dulu tuh jarang banget yang ada namanya pertandingan itu, jarang banget tuh tahun 2008 atau 2009 kali itu. Jarang. Jadi lebih ke udah aja Kak. Kalau main yang nggak pakai duit itu ada, dia main koin biasa, biasa. Kalau saya udah langsung tertariknya langsung loncat ke taruhan. Jadi otomatis orang-orang yang main juga orang-orang yang udah pro lah, bisa dibilang gitu. Karena saya suka terus aja, nggak bosan tuh tiap pulang sekolah ke situ. Kadang nggak sekolah ke situ. Di situ sampai di situlah berantakan sempat hidup ya. Sampai tahu minuman di situ. Saya ingat banget tuh pernah saya sampai gini, Bung. Saya jual PS saya sama HP, dulu dikasih handphone sama orang tua ya. Saya jual sama PS2 dulu mah ya. Kalau nggak salah nilai uangnya tuh dapat sekitaran 700.000 HP sama PS tuh. Iya, PS2 itu. Zaman PS2 dulu itu juga jual murah. Iya, dulu kan ya PS2 harganya lumayan. Itu kenapa saya jual? Saya sampai belain bawanya. Wah, sembunyi-sembunyi. Oh, baru parah banget lah. Karena buat modal. Uang bekal mah tuh nggak cukup. Iya, benar. Saking parahnya tuh. Haru saya. Tisu. Enggak, ini asap. Bentar, saya potong. Saya mau bahas dulu ini. Kenapa kita merokok? Karena kita sudah pensiun, betul? Nah, jadi kalau yang masih berjalan atlet, jadi usahakanlah jangan. Jangan. Ya, Karena berpengaruh banget. Iya. Soalnya takutnya ini bola, tapi kok ngerokok katanya gitu kan. Nah, karena kita udah pensiun. Udah lewat masanya. Udah lewat. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Sebenarnya nggak boleh. Saya tetap mau udah main bola lo enggak ya, kalau bisa mah nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Tapi ya pilihan lah. Iya, itu mah pilihan. Iya, itu mah.
Gitu. Itu mah resiko ditanggung sendiri. Iya, batuk sendiri itu mah ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin berhenti merokok, caranya kirim rokok ke saya. Ya, oke, lanjut. Tadi nyampe mana? Asli jadi ceritanya Iya, itu Menjual PS. menjual PS. Nah, dulu tuh ada salah satu teman saya, dia itu master lah. Master pada zamannya gitu kan. Saya tuh dibawa sama dia, diajarin apa. Saya nggak menyalahkan dia juga sih sebenarnya sampai ngejual PS itu. Karena memang sayanya juga yang mau. Akhirnya saya jual buat modal dan itu dalam waktu 5 hari habis. Dan dalam 5 hari itu saya nggak pulang ke rumah, nggak sekolah, tapi masih pakai seragam. Bayangin. Selama 5 hari. 5 hari. Tidur di mana? Di atas meja biliar pernah. Di tempat biliar mah udah pastilah ya. Sampai mimpi kali ya. Iyalah mungkin. Mimpi juara. Kenapa sekarang bisa biliar ya, bisa dibilang lumayan lah ya sekarang. Ya mungkin itu kali ya. Memang ada istilah dulu kan, kalau pengen bisa bola tidur sama bola katanya gitu. Jadi si bola dibikin bantal gitu kan, bari jeung geusna nyeri beung. Ini bagus. Tidur di meja biliar. Jadi bisa. Karena itu mejanya juga meja yang udah rusak, yang udah jarang dipakai. Yang khawatir tuh kalau pengen jadi pemain golf, Tidur di mana ya? tidur di lapang golf. Tiris, Pak. Bantal. Itu dia. Lapang golf tahu sendiri lah besarnya kayak gimana kan. Nah gitu, jadi dulu tuh sempet separah itu, 5 hari nggak pulang, nggak sekolah, dan duit yang hasil jual PS sama handphone tuh habis. Udah habis, dan di 5 hari itu, pokoknya saya pulang itu saya inget banget ya, saya disusulin sama bapak. Disusulin, posisi saya itu lagi megang stick biliar, megang kartu, ya, di piercing lagi, sampai di piercing ini tuh, gaul lah ya dulu, Gaul. pakai seragam, terus punten bau alkohol lagi, komplit lah itu mah, judinya dapet, itu mah gila, nano. gitu. Jadi ya ini mah bukan pengen ngeiniin aib sendiri ya, pengalaman sebetulnya kan gitu. Jangan ditiru, jangan sampai ditiru, wah bahaya, jangan. Nah, disusul, dibawa ke rumah tuh. Wah, saya bener-bener abis itu dimarahin mah. Abis sampai wah, orang tua ngurun sampai gimana lah ya lihat kelakuan kayak gitu. Dari situ mulai agak takut tuh, agak ngerem ke biliar tuh sembunyi-sembunyi. Iya. Memang sembunyi-sembunyi sih sebelumnya juga, tapi lebih hati-hati lagi lah. Karena hobi nggak bisa dilepas. Oh, jadi udah langsung jatuh ke hobi ya? Udah ke hobi. Bola terlupakan. Bola terlupakan. Pada saat itu mah udah gak main bola Nggak, berarti ya? karena udah ketutup sama pergaulan bebas. Di biliar tuh ya kayak gitu. Saya tuh udah pasti tidur tuh, pulang ke rumah tuh jam 2 malam. Besoknya sekolah, pulang sekolah, gitu lagi terus perputarannya setiap hari. Sekolah, pulang sekolah jam 1, langsung ke tempat biliar sampai jam 1 malam. Oh, jadi pulang sekolah tuh langsung mengadu nasib. Mengadu nasib. Padahal Lomba itu mah. Lomba. Iya. Mengadu nasib, dapat duit nggak hari ini gitu kan? Nah, sebenarnya saya juga bingung sih dulu itu, ya selain suka biliarnya, salahnya itu karena judinya itu yang bikin kita ketagihan. Iya, betul. Itu, jadi jangan lah ya. Jangan. Nah gitu dah berjalannya waktu, biliar terus, masuklah kan SMA ya, udah sampai masuk SMA. Di sini saya sedikit terselamatkan. Nah begitu masuk SMA dulu tuh kan futsal tuh nggak ada kan dulu mah, ya. Dulu mah nggak ada futsal tuh. Nah baru-baru booming di sekolah SMA ini itu mengadakan eskul futsal. Karena dulunya saya hobi main bola teh ya, yang waktu SD sampai ke Bandung, sampai sekolah sepak bola di luar. Saya ikut. Dan di situ satu timnya sama beliau, Bung Dase. Dia Selalu saya. kakak kelas saya dulu.
Iya, Gitu kan? ini Ingat kali ya? Ada iya ingat. Manggilnya coach gak ini? Manggilnya bukan, si tetap si nama gitu. Iya emang ini ada kelas saya dulu. Saya kelas 1, kelas 2 ya. Iya, Kelas 2. Mulai ikut eskul, seru tuh ternyata futsal. Nah, pas main bola lagi, kemampuan dulu skill mah hilang ya. Udah lama banget. Cadangan biasa gitu, cadangan. Tapi latihan ikut terus. Nah, mulai ini nih, kelupain nih si biliar nih. Nah, Mau ampun, sempat lupa lagi biliar. Pokoknya dunia yang kurang baik itu mulai enggak lah. Karena udah ketutup sama waktu buat latihan main bola. Di sekolah. Bukan di luar, di sekolah. Awalnya di sekolah dulu terselamatkan. Pokoknya saya sangat berterima kasih sih pada saat itu sama keadaan waktu itu. Terutama ya sama tim yang di sekolah ya, sama coach juga. Coach Ihsan Anwar namanya. Itu saya nggak akan lupa juga sama beliau. Gitu. Nah, sampai akhirnya jalan terus ikut turnamen antar sekolah yang awalnya saya dari jarang pemain tuh paling cadangan, main cuman berapa menit gitu kan, karena udah ini cuman karena terus latihan sampai akhirnya nah di sini nih mulai serius lagi main bola. Mulai terlihat lagi kemampuan juga udah meningkat lagi, Bung. Mulai keluar lagi main bolanya tuh, mulai nggak hanya di sekolah, ikut klub-klub lagi gitu kan, dilirik sama orang, diajakin turnamen, adalah bayarannya dulu dikit-dikit gitu biasa. Akhirnya serius. Nah, dulu itu sempet kelas 2 itu, ini udah kelas 3 udah mulai nggak aktif ya main bola dulu kan karena udah mau ujian apa segala macam. Mulai jaya-jayanya itu kelas 2. Kelas 2 SMK kan, saya SMK ya. Setiap pertandingan antar sekolah, alhamdulillah kita juara terus. Nama timnya Tifoska. Tifoska ya. Nah, juara terus di Cianjur, di mana itu juara terus, alhamdulillah. Sampai pernah ada momen tuh kejuaraan yang memang musuh-musuhnya ini lumayan. Tapi alhamdulillah kita bisa juara 1 dulu. Gitu. Ya musuhnya nggak perlu saya sebutin lah ya, nama timnya yang jelas dia tim terpandang lah di Cipanas Cianjur tuh. Kita bisa melewati itu, dan itu bukan sekali 2 kali. Jadi sampai saya juga udah jadi pemain inti terus di situ. Jadi dulu tuh ada sebutannya teh The Big Four ya. Tim saya The Big Four, ada saya namanya, terus ada berempat lagi sama kiper lah. Alhamdulillah nih kuncinya satu sih sebenarnya dulu tuh. Kenapa yang saya dapat sampai sekarang itu baik dalam main bola, baik dalam manajemen kerja sekalipun, tim apapun itu, ternyata kekompakan itu menurut saya nomor 1 malah. Iya, kompak. Betul. Jadi dari berlima ini sebetulnya nggak ada yang paling bagus, paling menonjol ngandelin satu orang, nggak ada. Semuanya dipukul rata lah kalau dari sisi kemampuan. Tapi apa yang bisa bikin kita kuat, seru, nggak terkalahkan lah bisa dibilang, kekompakan. Dan yang membuat kekompakan itu salah satunya itu strategi dari coach. Jadi si coach ini tuh benar-benar jenius, menurut saya pinter. Dia sengaja apapun itu kegiatan saya dibikin berlima. Apapun kegiatannya, Tetap olahraga. bukan dibikin berlima. Kayak misalkan itulah. Kan berarti di luar sepak bola pun digabungkan gitu ya? Digabungkan sampai pun ya mandi bareng. Oh gitu. Gitu, sering ngumpul di rumah siapa. Berlima ini tuh kayak kelihatan lah kalau diinget-inget sekarang tuh strategi coach itu memang luar biasa menurut saya, beliau itu. Dibentuk chemistry. Dibentuk chemistry-nya itu. Iya. Sampai kita tuh udah bener-bener jadi saudara tuh berlima tuh. Itu dulu saya kan satu sekolah. Dulu saya punya ini punya kenangan itu yang bikin tadi tuh yang dibilang nama Tifoska itu saya yang bikin itu. Nah, poinnya dia. Saya yang bikin itu. Pencetus Bangga nggak? Bangga. Kok mukanya nggak ada bangga-bangganya gitu? Bangga ada. Wah, gitu dong. kan mikir dulu. Saya ulang, itu yang bikin nama Tifoska itu saya. Waduh, gitu. Luar biasa, Bung. Nah, kayak gitu, bener. Oke. Nah, singkat cerita nih, saya mau tanya nih lebih fokus ke biliar nih sekarang. Oke. Kang Reja itu kan
Saya dengar katanya pernah jadi pemain Porda biliar. 2012 atau 13 ya, lupa lah saya. Itu Porda biliar. Cuman baru pra Porda. Oh, pra Kita Porda. kalah. Kalah? Kalah. Sebenarnya waktu itu juga saya di 2 cabang, Bung. Jadi sedikit lagi ya soal main bolanya begitu biar nggak nanggung. Nah, dari situ SMA masuk ke kelas 3 udah mulai lebih fokus ke ujian. Tapi di masa-masa itu yang saya bilang masa-masa dia main bola tuh karena sampai ikut divisi 2 kan di Cianjur ya, nama timnya yang dipimpin sama Adodi juga tuh lah dulu. Fokus kan di situ juga kita ada Porkab, ada kejuaraan gitu kan di luar tim sepak bola yang di sekolah tuh jalan juga. Jalan juga terus masuk tim yang oke juga lah di Cianjur dulu gitu, juara juga. Terus pernah LPI ikut LPI. Nah, saya sedikit cerita nih soal LPI dulu, pengalaman. Ini salah satu ajang yang serius dulu, Liga LPI ini, kejuaraan LPI ini. Apa LP itu? Liga Pelajar Liga Indonesia gitu. Pelajar ini Ya, kalau Indonesia. nggak salah itulah, lupa udah lama ya. Itu sepak bola, bukan futsal, sepak bola di Badak Putih dulu di stadion itu. Nah, alhamdulillah saya dipilih untuk jadi kapten dulu. Jadi kapten itu saya lagi PKL. Kalau SMK kan ada PKL. Jadi saya jarang masuk PKL karena apa sih namanya hari itu teh? Apa tuh? Diskon main bola apa nih? Oh, dispen. Ah, itu dispen. Dispen. Dulu mah diskon gitu kan namanya apa? Rubah beda sekarang. Iya, emang sempat Diskonnya namanya. itu sempat jadi viral itu. Ya kalau zaman ada sekarang viral perubahan. itu. Oh. Dulu mau dibikin diskon. Cuman Tapi jadi dipikir-pikir ini kayak belanja. Bentrok. Udahlah jadi ganti jadi dispen. Nah, maksud saya itu. Jadi ketika mau diskon pulpen, jadi udahlah dispen aja. Gitu. Biar nggak nulis, biar nggak belajar kan gitu pakai pulpen tuh. Ini Betul. dispen namanya. dulu sering dispen gitu. Gitu sering dispen sekolah tuh aduh jarang banget karena setiap hari dulu tuh dalam 1 minggu tuh latihan tuh Senin, Rabu, Jumat. Di Sabtunya, di Minggunya tuh pasti ada pertandingan. Jadi hampir tiap hari main bola habis waktu. Kalau pihak sekolah itu problem nggak di Alhamdulillah enggak karena disupport karena kita memang membawa nama baik sekolah dan alhamdulillahnya juara terus. Itu sih. Jadi nggak kapok dibiayain juga, pokoknya disupport lah. Alhamdulillah disupport gitu. Terus tim yang berlima ini juga kepake di tim luar. Kayak tim di luar sekolahnya dipakai gitu sampai akhirnya ya jalan lah. Nah di LP ini nih, ceritanya dulu saya dipilih kapten dari awal udah menang terus. Cuman karena saya masih ada bandelnya dulu, saya tuh sebelum ke stadion tuh, sebelum pertandingan tuh saya tuh jemput dulu perempuan. Tadinya mau ngajak gitu kan, mau ini dulu ya. Nah karena jemput dulu, akhirnya telat. Pertandingan udah berlangsung 5 menit. Jadi kacau tuh formasi. Yang dari awal saya kan dipasang tim inti, jadinya dipasang yang lain, jadinya merubah yang biasanya. Akhirnya 5 menit yang baru main diganti sama saya. Nah di situ memang permainan memang inilah sengit banget sama pegelaran. Kalau pegelaran udah pada tahu lah ya, mainnya gimana kan, kerasnya gimana. Itu berakhir imbang sampai babak kedua, sampai babak perpanjangan. Nah, di lanjut babak adu penalti kita kalah. Nah, di situ saya ngerasa bersalah banget. Karena sebelum pertandingan saya malah main. Terus malamnya main biliar dulu nih gitu. Masih ada sekali. Jadi jadi nyambung ke lanjut lagi ke biliar lagi. Nyambung. Jadi kalau misalkan ada yang ngajak biliar sekali-kali saya tetap mau karena memang dua-duanya hobi gitu kan. Tapi ya yang namanya atlet itu kan paling riskan dengan yang namanya gadang ya. Iya. Kita mau latihan setiap hari, 1 hari kita gadang habis tuh fisik. Tapi kalau skill mungkin Itu udah ada hadisnya itu. udah ada hadis dari dunia atlet. Nih hadisnya Pakola Bung Haji Roma Irama cenah tuh kan gitu. Terus begadang jangan begadang, kalau tidak artinya gitu. Itu hadisnya. Oh iya bagus sebenarnya itu Bukan juga. Pakola, yang penting ada Arabnya gitu.
Pakola, nah itu lah pokoknya. Gitu. Lanjut, singkat cerita, kalah dan saya merasa bersalah banget sampai nangis lah di situ. Saya ingat banget sampai nangis. Udah tuh jalan. Nah, jangan nggak sekarang dulu. Aduh ini mah. Gitu udah. Ya lanjut, waktu berjalan. Akhirnya saya juga kan udah mulai mau lulus kuliah. Lulus sekolah SMA. Nah, di sini nih pada tahun itu kita sibuk-sibuknya mulai dari Porkab dulu kan ya. Terus suratin dulu yang gitu-gitulah liga-liga itu sampai finalnya itu kan pasti kalau yang format itu kan Porda. Iya. Nah, di Porda ini saya ikut dua-duanya. Biliar ikut, Bola ikut. Dulu tuh coachnya tuh Paok, Nang Sukma tuh dulu lah ingat saya. itu bola ya. Bola. Kalau di biliar tuh sebetulnya sih nggak ada coachnya sih kalau dulu. Nggak ada coach kalau iya, biliar? tapi lebih ke senior yang ngajarin gitu. Tapi yang benar-benar formal coach ngarahin gitu nggak ada. Cianjur tuh nggak ada. Tapi kalau buat daerah lain itu Ada. biliar ada coachnya gitu nggak? Ada sih kayaknya. Ada sih kalau yang tim-tim besar gitu ya. Nah, di situ mulai bimbang tuh milih antara yang mana. Nah, pilihan yang terberat tuh bukan dua itu. Tapi melanjutkan pendidikan. Karena orang tua lebih bercondong saya harus kuliah lagi. Maksudnya harus kuliah gitu. Sedangkan saya masih pengen di olahraga, di bola. Lebih bola sih pada saat itu. Lebih ke bola sih dibanding biliarnya. Gitu. Nah, sampai akhirnya ikut seleksi dan masuk tuh di Porda bola tuh. Diumumin tuh. Nah, pas mau memastikan lah ya, kata si pelatih ini, sok gimana, kan saya juga ngobrol, tapi Pak saya tuh orang tua belum sepenuhnya ngizinin. Karena saya harusnya kuliah gitu, disuruhnya lebih ke kuliah, tapi saya pengen ngobrol dulu sama orang tua, sok pengen ngobrol dulu katanya gimana gitu. Nah, sampai akhirnya kata bapak tuh udahlah kuliah aja gitu. Karena kan saya kuliahnya memang pengen nggak mau di sini gitu, pengen di luar. Udahlah kuliah aja. Sedih sih waktu itu, sempat sedih juga. Meninggalkan dunia olahraga gitu ya, dunia bola, biliar. Sampai akhirnya udah tuh saya ngikutin arahan orang tua aja. Ikut tes di salah satu universitas dan alhamdulillah masuk. Nah, di situ sedih, sangat sedih karena apa? Di masa-masa itu teman-teman seperjuangan saya di sepak bola dia pakai seragam baru Porda itu. Udah mulai itu. Saya cuman diem di kos-kosan nunggu hasil tes mau kuliah gitu kan. Ya sempat nyesek lah dulu. Ya untuk ke Porda itu ada tesnya nggak itu? Ada seleksi gitu-gitu udah lolos. Udah lolos, Tahap-tahapnya udah lolos. Udah dikumpulin yang terpilih itu. Kalau nggak salah udah mau masuk ke fase kontrak lah. Dulu tuh gitu. Entahlah mau kontrak apa, pokoknya udah terbentuk. Udah fix lah itu ya. Bisa dibilang mengundurkan diri juga sih kayaknya. Gitu. Tapi waktu itu memang ada juga sih yang ngundurin diri karena pilihannya sama kayak saya gitu. Dan saya memilih jurusan yang tidak sama dengan bakat saya. Berbelok sekali lah gitu. Akhirnya saya masuk ke universitas, tersisihkan lah main bola apa segala macem, fokus walaupun hati mah melawan ya, maksudnya nggak ini gitu ya. Tapi ya tetaplah saya ngikutin ini orang tua gitu. Hanya udah tuh berjalan kuliah sampai lulus dan sampai sejauh ini sih nggak ada yang disesalin. Nah sih. itu semenjak itu kan ngelepas bola tuh. Itu bola. Nah yang biliar itu gimana? Dilepas gak gitu? Apa masih tetap berjalan? Dilepas. Dilepas juga. Tapi sempat ini dulu ikut tanding dulu biliar. Kalau untuk tanding biliar saya lebih ke sekarang justru. Lebih sekarang. Ini sekarang barusan malah saya kan tahu barusan juga ditelepon saya. Itu saya lagi semipina barusan. Oh gitu. Iya, jadi sekarang malah lebih fokus dibanding dulu. Tapi bedanya kalau dulu mah nggak ada pertandingan yang resmi kayak turnamen biliar. Bukan nggak ada, mungkin kalau di kota lain mungkin ada. Kalau di kita ini daerah kan kita ya kecil lah. Itu nggak ada, jujur nggak ada dulu tuh. Nah sekarang dikit-dikit turnamen.
Dikit-dikit turnamen Nah, gitu. ini saya lihat nih ada lagi pertandingan di video nih. Ini pertandingan di mana ini? Oh itu kalau itu di Rooftop. Oh, ini Rooftop itu lagi turnamen open juga itu. Ada dari Bandung, Garut, Jakarta itu ada. juara itu. Kalah, Oh kalah. Kalah sama Saya kalahnya sama Bogor. itu perwakilan Cipanas Cianjur ada berapa bebas. banyak orang itu? Oh bebas sih. Jadi kalau biliar tuh berbeda nih, unik nih. Kalau kita atlet olahraga cabang bola, futsal, badminton, apa segala macam, mereka pasti terpatok dengan umur ya. Kelahiran segini lah sekarang. Kalau di biliar tuh nggak Bebas. bebas. Mau umur berapa masih bisa masuk Oh orga. nggak ada turnamen kelompok usia. Nggak ada. Adanya kelas. Kelas. Jadi kalau di biliar itu namanya handicap. handicap. Handicap itu sama dengan kelas. Ya, ada handicap 3 ya kalau nggak salah, mulai dari handicap 3, 3A, 4, 4A, 4B. Itu 4A+, yang menentukannya gitu. itu gimana? Itu yang uniknya gini. Jadi kalau yang biliar itu yang menentukan itu misalkan kita ada turnamen Ya. di salah satu kota nih, misalkan taruhlah Bandung gitu kan. Nah, panitia itu udah tahu, oh dia mah handicap 4A misalkan. Oh dia udah handicap 5 misalkan. Oh dia udah, panitia itu udah tahu. Jadi ruang lingkup kita tuh bagus lah gitu ya. Link-ngelink itu luas sebenarnya. Tapi nggak terlihat di media sebenarnya ya. Iya, iya, Kalau iya, bola kan apa-apa ada di Ya, TV itu lah. dia tadi balik lagi kan karena biliar tuh taunya negatif. Nah, mungkin sekarang kita udah mulai masuk nih ke biliar ya, Iya. gitu. Nah, jadi sebenarnya biliar itu menurut saya sih sangat apa ya? Sangat bisa dibilang olahraga yang elit sih menurut saya biliar itu. Ya udah jelas itu. Ya, karena kita lihat sekarang justru punten ya, ini mungkin yang saya lihat. Artis-artis sekarang udah pada mulai bikin apa konten biliar. Kayak Anji, Billy kan, Mbak Imong gitu-gitu, Raffi Ahmad kayak beli meja. Kalau sama dari SMP gitu kan. Nah, karena biliar itu olahraga yang ya itu menurut saya yang nggak berkeringat nggak apa, tapi seninya dapet. Titik beratnya di mana sih kan kalau biliar tuh? Titik Agak sulitnya gitu sebelah mana? mental sih, Mental. mental. Kita mau handicap berapa, kalau misalkan mental kita udah kena, itu ngaco main. Kalau kita main bola masih bisa terbantu sama rekan tim yang lain gitu. Tapi kalau biliar, kalau udah mental kena, udah kacau lah udah. Lebih nggak fokus gitu pukulan ya. Nggak fokus, pukulan tuh udah kacau lah. Itu sebutnya pukulan atau apa tuh? Ya pukulan, masih Pukulan. pukulan. Ya? Itu handicap tuh apa sih saya? Ya itu kelas. Kelas. Artinya dari handicap? Kepanjangannya Hah? nggak tahu. Cuman dari hobi aja ya. Dari hobi, jadi, cuman jadi tahu ini. Jadi itunya tahu gitu ya. dan sekarang nggak sekarang juga sih sebenarnya, ya udah beberapa tahun ke belakang lah. Nah Ada- ini saya juga lihat nih ada video. Nah, ini lagi Nah. pertandingan di mana ini? Nah ini lumayan besar juga dia eventnya, ini di Jakarta Selatan di daerah Cipeteng. Itu yang ngadain tuh salah satu brand liquid apa vape seperti itulah. Ini di mana-mana nih, ada yang dari Kalimantan, dari Papua ada Ikutan. ikutan. Ya itu. Ikutan. itu ada video. Oh iya, nggak maksudnya apa ya? Ikutan apa? Apa emang ada ininya gitu? Ya itu dia. Penyalurnya? Biliar itu ngeling. Saya kan tinggal di mana, di Cipanas. Cipanas itu ada di Cianjurnya juga, ada di Bogor kan yang paling dekat ya. Nah itu tuh komunitas biliar itu kita ada grupnya juga. Oh, ada komunitas. Jadi ada iklan, wah ada turnamen nih di Jakarta. Iya, iya. Khusus handicap sekian misalkan, turun. Itu yang menilai Gitu. handicapnya kita sendiri apa? Enggak, panitia. 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 Gitu. Lihat dari segi pengalamannya mungkin ya apa gitu? Dari kemampuannya, Kemampuan. kualitas dia bermainnya. Untuk misalkan kiriman, misalkan kan kayak tadi ikutan di Jakarta tuh, emang itu dari ikutan dari Cianjur, dikirim dari Cianjur, maksudnya komunitasnya itu ada dari misalkan kiriman
kalau di bola kan dari KONI misalkan. Iya. Kayak ya tim-tim bola daerah gitu atau tim olahraga yang lain dari daerah. Nah itu kalau biliar, Nah ini dia nih sangat disayangkan sekali sih sebenarnya kalau biliar itu lebih ke komunitas aja, bukan formal kayak dari pemerintahnya Cianjur misalkan gitu ya disupport. Sejauh ini sih kurang sih kalau di kita ya di Cianjur gitu. Jadi ya udah inisiatif kita aja sebagai playernya. Ada pertandingan di mana, yuk berangkat gitu. kayak Porcup gitu nggak ada. Nggak ada. Pribadi berarti. Pribadi. Oh, Pribadi. pribadi. Jadi turnamen-turnamen apa ya kalau nggak kayak gitu. Bukan kalau bola kan ya ada Porka, Ya, Porda gitu kayak kan. turnamen Pon. intern mungkin ya disebutnya kayak gitu ya Bang ya. Nah, kalau yang saya ini ya masih tahapan inilah, belum sampai ke kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari kota lain itu ada nggak Ada, pasti ada. turnamen ini? Ada, kita juga ada. Kan kemarin juga 2022 Enggak, baru maksudnya gini, maksudnya Kang, yang ngadain misalkan kayak Porcup atau ke pemerintahan Jakarta nih, apa disebutnya? Turnamen apa disebutnya? Kalau di futsal kan kayak ada AAFI gitu Iya, kan, itu gitu. mencakup dari lingkung kepemerintahan olahraga tuh. Oh ya paham. Kemarin baru aja tuh di Sukabumi Oh ada. ada wali kota kalau nggak salah. Ah kayak gitu, Nah, Piala Wali Kota. Bupati. Ah. Yang ngadain bupati. Ya ada kemarin baru minggu kemarin. Cuman Nah, itu- saya nggak ikut. Oh, tapi ada yang ikut dari Ada anak-anak pada berangkat. Karena saya lagi ada kerjaan lah Berarti di Jakarta. nama Nama ngambil Cianjur apa pribadi? Gitu? Cianjur. Oh, Cianjur. bawa nama daerah Nggak kan? bawa nama daerah. Oh. Cianjur, Cuman daerahnya di sini ya di Cianjur mungkinnya nggak Iya. ada. Jadi maksud yang saya bilang nggak ada itu tuh dalam naungan pemerintahnya itu yang ada. Oh iya. iya. Jadi bukan atas nama kalau bola kan Porda. Cianjur tuh formal kan ada krunya, ada segala macam. Kalau ini mah enggak. Kita dari Cianjur komunitas ya udah berangkat ke Sukabumi, oh ini Cianjur gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, tapi kalau di kota-kota lain ada ya. Sama sih, kurang lebih hampir sama kayak gitu. Jadi karena nggak terlalu terekspos juga kan biliar. Iya iya. Padahal olahraga ya kalau di luar negeri kan emang diambil ininya ya. Iya. Saya juga kalau lihat tuh kayak masuk kan segini. Masuk, Masuk kan? masuk ke PON juga masuk apa segala macam. Iya tuh segini. Padahal di daerah-daerahnya juga harusnya dibikin ya. Bu. Betul. Bagus. Harusnya. Bagus. Nah, jadi ya mainnya malam diganti ke siang. Gitu kan. Biar nggak terlalu dilihat negatif lah. Terus yang pasang bolanya jangan cewek gitu kan. Kayak Ya kalau siang-siang biasanya suka ada nggak sih yang main biliar? Banyak. Oh banyak gitu. Saya juga siang, malah siang. Oh gagal tentu harus malam gitu ya? Enggak lah. Oh, kayak Gitu lah. gitu. Sampai segitu. Nah, itu juga saya lihat Kang Reja tuh lihat ada foto-fotonya juga tuh kejuaraan-kejuaraan kan ya. Itu mewakili Cianjur juga apa nama ini aja komunitas? Yang mana nih? Cianjur sih, pasti nama Cianjur sih yang dibawa. Banyaknya. Oh, yang itu berarti mudah-mudahan ya Cipanas nanti Cianjur. kedepannya ya mau daerah Cianjur atau daerah mana gitu. Kalau misalkan yang belum ada gitu kan atlet biliar bolehlah disupport ya. Betul, bisa. Dipertimbangkan Sekarang udah lagi. mulai ini sih, udah mulai berkembang sih di ya khususnya di kita ya. Iya, iya. Cianjur udah mulai banyak sekarang atlet-atlet yang mau ngikutin latihan. Gitu mau perempuan mau laki itu banyak sekarang udah ada gitu. Terkait handicap Kang, maaf nih balik. Oh, balik lagi ke Ya, handicap. balik lagi. Ada berapa tingkatan sih Kang handicap itu? Aduh. Maksimal berapa minimal? Saya agak kurang paham juga sih. Cuman yang saya tahu itu handicap 5 itu udah bagus. Udah bagus. Tapi ada handicap 6 ada. Mungkin kelasnya PON gitu-gitu udah handicap 6 apa 7 lah. Saya nggak tahu ya, lupa takut salah. Kalau Kang Reja handicap. Saya masih masuknya handicap 4A lah, 4A. So, karena yang lebih umumnya sih di handicap 4 sih. 3, 4 tuh yang kebanyakannya kita-kita tuh. Gitu. Di handicap 1, 2 juga ada ya? Nggak ada sih Nggak ada. sebenarnya. Oh. Kayaknya mulainya dari 3. 3. Oh. Itu kalau pertandingan lebih banyak bola 8 apa bola 9? Kalau paling bola 9. Bola 9. Bola 9 kebanyakannya. Kalau 10 nanggung ya.
Tapi kalau tapi ada bola 10 ada. Oh, ada? Ada. Wah, saya baru tahu itu, Bung. Bola 8 ada. Ada itu, ada. Bola ada. Kata Bang Boni juga ada. Oh iya benar. Benar. Ada bola 8, ada bola 9, ada bola 10 ada. Oh, ada. Ada macem-macem kok. Ada Bola 1 mah jarang berarti. Aduh, nggak ada kayaknya bola 1. Apa yang dipukul soalnya kan kalau bola 1 yang Gitu. putih doang udah. Ada teknik dasar nggak? Teknik dasar. Teknik dasar boleh lah di ini. Oh, Oke. Paling sih yang pasti awalnya kita harus bisa stand-nya dulu. Stand-nya dulu. Cara pegang Gak usik stick-nya gak dulu. paret. Apa tuh? Ini tuh kalau main kelereng kan setan. Ya, model gitu. Kayak gitu. Pegang kelereng kan harus benar stand-nya. Ya. Biar pukulannya bagus. Kurang lebih sama biliar juga Oh gitu. Cuman pakai tongkat mungkin. Cuman pakai tongkatnya. Tongkat gitu. Itu tongkatnya ada tahap-tahapan nggak? Oh Yang banyak, berat, yang banyak, ringan. banyak, Oh banyak. banyak. Ada bermacam-macam merek dan itu cocok-cocokan sih. Kayak saya pakai merek apa gitu. Terus kalau dia mah nggak cocok merek saya, cocoknya merek ini. Merek Yonex. Nah itu mah raket. Berarti kalau tongkat tuh bawa sendiri ya, Kang? Apa Bawa udah sendiri, disediakan bawa di? sendiri. Oh. Ya kalau pemain pro yang udah bawa sendiri sih, jarang pakai stick Stick lokasi namanya. Iya. Jangan tongkat atau stick gitu. Stick, Teh. Oh iya iya. Iya Tahuan stick. jantan pernah. Iya stick. Stick, Benar, benar. stick ya. Itu kalau nih saya kan kalau misalkan main di tempat sewa gitu ya, saya juga ngalamin main. Oh iya. Iya. Kan biasanya pakai bubuk aci. Terigu. Terigu apa aci sih? Bedak sih Oh lebih. bedak ya. Soalnya kalau dari aci takutnya lengket ya. Ya. Kan lama-lama kena air kan jadi cireng. Iya. Iya cimoa. Ada juga yang pakai sarung tangan tuh. Ya, aduh nggak dibawa sih, ada tuh di mobil saya. Oh, ada. Lengkap sih, alhamdulillah ada lengkap. Stick free. Nah itu kalau misalkan bedanya apa tuh kalau yang pakai aci? Oke, sebenarnya kalau pakai ACI itu udah itu mah mungkin kelas-kelas ini ya, maksudnya yang Oh, baru-baru iya. ini. Kalau saya udah Lemparan nggak ya. ada, kalau di pertandingan ini udah jarang. Nggak boleh ya? Iya, karena kemeja kan bikin kotor. Jadi iya. pakai sarung tangan sih. Kalau yang lebih ininya lebih propernya pakai sarung tangan sih. Gitu. Tapi ada juga yang nggak nyaman pakai sarung tangan. Ada. Oh, ada? Ada. Oh. Gitu, tapi dia udah otomatis lah kayak sticknya memang nggak seset lah ya. Udah licin gitu. Terus kalau yang promo kan bisa dibuka ya itunya. Semuanya bisa dibuka. Jadi justru yang nggak bisa dibuka itu aneh. Stick bikin. Stick golf. Itu, nah saya juga penasaran tuh kalau dari stick tuh kan ada ujungnya tuh apa namanya cup ya cup. Oh, cup tuh ininya. Oh yang kotak kecil Oh ya. yang kayak bulao. Nah, itu kalau buat yang atasnya itu apa? Aduh, namanya juga saya nggak tahu ya itu nama yang ujungnya. Nah itu yang ujungnya katanya kan beda-beda tuh keinginan, ada yang pengen ini gitu. Beda-beda. Emang beda fungsi apa gimana? Beda fungsi. Ada yang ujungnya kayak botak. Itu khusus buat ngebreak gitu. Oh. Kalau yang umumnya ya kebanyakan orang pakai itu ya yang biasa. Jadi khusus yang botak itu yang buat ngebreak sama buat jumpsuit namanya. Jumpsuit. Tahu jumpsuit? Ntar lah kita inilah. Iya ya. Nanti ada prakteknya di sini ya. Kita lihat. Oh jumpsuit itu namanya. Yang gitu bukan? Iya. Yang buat loncat itu. Oh ya Nah, jadi. itu pakai stick jumpsuit. Oh, ada sticknya khusus. Ada. Oh pantesan saya nyobain dulu. Bisa. Ya waktu di itu tuh tempat roti. Spatula tuh gitu tuh nggak bisa ternyata. Nggak ada efeknya berarti ya. Ternyata sticknya emang ada khusus. Tapi tetap pakai stick itu juga kalau nggak bisa gunainnya nggak Skill juga. skill juga, lebih ke skill juga. Ya skill ya. Kadang ada yang mundur itu pakai Ya, stick itu drop juga. shot itu pakai stick biasa. Oh stick biasa Stick itu. yang buat main ya, stick inti lah. Iya. Gitu. Iya. Nah, selain dari atlet bola nih kan atlet biliar, untuk sekarang lebih enak jadi atlet bola apa atlet biliar? Sebetulnya kalau kita berbicara atlet ya, saya udah lewat banget. Jadi sekarang lebih ke hobi aja. Tapi kalau untuk yang lebih serius memang kayak ikut turnamen sih di biliar. Kalau di bola tuh udah jarang banget ikut turnamen karena memang kan
ya udah nafas, udah gimana ya kalau Iya. Paling gitu. seringan aja main Sering- bola paling gitu ya. saya jujur aja main bola tuh sekarang lebih ke kebutuhan. Nah, untuk ngomongin napas nih. Nah. Di biliar harus nggak ada ini napas Sejauh nih? ini kalau napas sih kayaknya enggak sih ya. Kalau napas mah. Berarti mati dong. Kalau nggak napas. Oh iya juga sih. Oh iya bener pakai napas. Jadi itu memang harus pakai napas dulu. Iya. Out of the book. Enggak, maksudnya kan takutnya napasnya tuh emang harus Berpengaruh diatur. ke pukulan nggak gitu. Nah, gitu maksudnya. Sejauh ini sih jarang sih ya. Sampai ada obrolan sampai ke aduh ngatur napas nih gua. Enggak sih. Oh, nggak ada. jarang sih. Takutnya kan napasnya emang harus ditahan nih pas mau mukul gitu. Enggak sih, kayaknya enggak. Hmm. Paling lebih ke gestur lah badan gitu. Pas mukul badannya harus jongkoknya segimana gitu, ayunannya, kaki-kakinya, ibaratnya kuda-kudanya juga itu basicnya ada. Oh. Jadi nggak asal kita gitu, nggak ada dulu tuh misalkan kita kakinya di depan dulu nih buat nahan keseimbangan gitu-gitulah. Nah, untuk biliar nih ada sekolahan khusus nggak itu di dimanapun setahu Kang Reja gitu. Setahu saya sih ada sih. Ada. Ada. Saya jujur aja sempet pernah mau ngadain lebih ke apa ya? Kalau sekolah kayaknya terlalu ini sih. Kalau lebih ke Les, les lah. kursus. Kursus. Kursus ya. Kebuka buat orang-orang yang mau bisa. Dan dulu tuh saya sempet targetnya itu ke sekolah-sekolah. Jadi dulu sempet pengen apa ya memperluas bahwa biliar tuh sesuatu yang positif juga gitu. Maksudnya hobi yang daripada kita main-main nggak jelas ya, mending kita sibukin yang memang nggak ini gitu, nggak bikin kita bandel lah gitu kalau anak-anak mah gitu. Mending kita sibuk-sibukin yang isi yang gitu. Pernah tuh dulu sempat, cuman gagal sih karena memang kita ada kesibukan yang memang jadi waktunya susah. Dulu sempat terencana kayak gitu. Nah, sekarang gimana? Pengen dilanjut nggak tuh cita-cita buat buka kursus? Enggak sih kayaknya sekarang, karena memang udah waktunya udah susah. Untuk komunitas di tempat lain ada nggak? Di daerah lain mah ada. Misalkan kayaknya. komunitas Kang Reja nih, buka nggak? Enggak. Oh, Tapi kita open, maksudnya di tempat saya main nih sekarang ada anak-anak yang baru belajar, kita ajarin, kita didik lah. Tapi nggak formal kita buka kursus enggak. Kita ajarin. Karena mereka juga sebetulnya bingung juga mau belajar ke siapa, kemana. Dan jangan sampai kayak Kang Reja dulu lah ya. Nah, kita intinya harus diarahkan dulu nih bahwa main biliar ini tujuannya untuk pertandingan-pertandingan, untuk mengisi waktu olahraga gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah jadi ke yang lain-lain lah main biliar. Bagus ini ceritanya. Iya. Kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Nah, tapi ini nih ya, selama tadi kan mendengar ceritanya ya dari hal negatif segala rupa ternyata bisa berubah dengan olahraga gitu. Iya betul. Nah, itu Jadi olahraga poin. itu nggak ya gak melulu tentang kesehatan, ternyata bisa merubah dari hal yang biasanya negatif, ke hal yang positif. Ya. Dan juga ini tadi mungkin dari cerita Kang Reja yang dari negatif ke positif. Nah, negatifnya jangan. Iya, betul. Jangan. Ini kan cuman cerita ya. Cerita Zaman dulu. awalnya bisa kan dari situ. Kalau saya awalnya bisa tuh bukan formal diajarin sama pelatih gitu, nggak. Jadi justru jadi sesuatu yang salah dulu lah Untuk dulu. sekarang orang tua ngizinin. Oh udah ngizin karena awalnya saya jelasin tetap gitu bahwa nih biliar tuh saya mau ikut turnamen nih, dan kan alhamdulillah sempat beberapa kali juara ya, maksudnya bawa piala gitu kan, ada uangnya juga gitu. Ini bawa sama karena kan adik saya juga olahraga juga, dia di bulu tangkis. Nah kurang lebih sama kayak gitu. Jadi positif lah, udah diterapin lah gitu. Jadi yang dulu udah lupa juga mungkin ya orang tua gimana gitu sih. Ya, mungkin singkat cerita itu aja. Poinnya itu sih, poinnya yang paling penting buat saya itu kita sibukin olahraga biar kita bisa ngejauh lah dari dunia-dunia yang negatif gitu. Betul.
Oke, Kang Reja. Ini kita pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh. Pamungkas lah. Ya, selalu terakhir. Ya kan? Ada nggak kesan atau pesan gitu buat atlet muda nih sekarang? Entah itu yang dari bola, entah itu dari biliar gitu. Ya, bolehlah diutarakan sama Kang Reja pesan-pesannya gitu buat anak muda sekarang gitu. Jangan sampai kayak dulu gitu kan. Kalau kesan pesan intinya sih gini ya, kalau berdasarkan pengalaman, intinya buat anak-anak muda nih yang lagi ngejar profesi untuk jadi atlet, itu yang harus diperhatikan itu adalah prosesnya. Jadi jangan dulu memikirkan hasil nih, kita pengen masuk ke salah satu akademis ini, klub ini, itu boleh kita jadiin target. Tapi yang harus diperhatikan itu keseharian kita, usaha kitanya dulu. Yaitu apa? Berlatih. Jadi pasti hasilnya juga ada. Entah itu kapan lah, ada. Saya juga dulu latihan bola terus, biliar juga latihan, dan hasilnya ada. Iya betul. Hasilnya sangat ada, banyak gitu kan manfaatnya. Gitu. Jadi pasti ada hasil ketika kita mau kerja keras untuk mengejar sesuatu, pasti. Gitu, cuman waktunya nggak tahu kapan. Iya. Jadi Gitu. jangan pernah berhenti berharap. Jangan menyerah juga. Terus berproses. Dan untuk anak muda sekarang, carilah yang positif. Betul. Ya. Gitu. Cari. Saya yakin setiap anak juga punya potensinya di mana lah. Jangan Cari. sampai ngejual PS. Jangan sampai. Jangan ngejual PS, ngejual barang apa, janganlah gitu. Jangan. Jadi tetap kerja keras dengan cara yang positif. Dengan cara yang positif. gitu. Negatifnya hilangkan. Ya, gitu. good. Sampai kabur dari rumah gitu kan. Jangan. Apalagi sampai nggak sekolah gitu kan. Jangan. Nah, mungkin itu aja ya perbincangan kita dengan Kang Reja. Sebetulnya masih panjang. Iya. Nanti Ya, ada episode selanjutnya mungkin. Pasti ada episode Pasti ada. selanjutnya dengan Kang Reja. Belum kita bahas masalah nyanyi sebenarnya. Oh, iya, belum. Masih banyak ini. Nanti mungkin ada part 2 ya. Iya. Jadi dari saya tetap berolahraga. Yang positif. Iya. Terus bekerja keras. Ambil yang positif. Pokoknya negatifnya jangan ada. Iya. Ya. Carilah hal positif lah gitu. Jangan hal negatif. Iya betul. Sebelum ditutup Kang, ada sosial media gak yang mau dicantumkan gitu? Sosial media. Instagram. Instagram. Oke, boleh. Iya. Boleh. Barangkali mungkin nanti kan ada teman-teman anak muda yang pengen belajar khusus nih tentang biliar gitu kan. Boleh nanti di follow aja tuh akunnya Popsi untuk khusus daerah sini ya. Popsi Cianjur tuh kita juga sering bikin story lagi turnamen misalkan. Ada juga kayak iklan mau ngadain turnamen itu boleh tuh. Cianjur ya. Popsi Cianjur ya. Dan Instagramnya Kang Reja. Boleh juga Reza_Rizky. Reza_Rizky di sini. Itu saja mungkin. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen belajar biliar dan biliar itu bukan negatif, Iya. biliar itu positif karena itu olahraga, ya bisa diganti, jangan malam jadi siang. Iya. Subuh juga bisa. Subuh itu nggak punya pikiran. Kalau subuh. Oke, itu aja mungkin dan jangan lupa kita ada bukan merchandise ya. Sponsorship dari kaos polos buat teman-teman Cianjur khususnya Cipanas, Jawa Barat bisa di Shopee juga ada. Di Shopee ada. Namanya COD bisa. Namanya Event T-shirt. Event T-shirt ya? Iya. Event T-shirt ya itu aja. Harganya murah, terjangkau, bahannya enak, lembut, dingin di cuaca dingin. Panas di cuaca panas. Kita nggak muluk-muluk di sini ya. Ya kan? Kalau panas tetap panas lah. Kalau saya ASEAN. Iya, itu udah. Itulah pokoknya. Jangan lupa subscribe, Comment and like. share juga jangan lupa, tombol loncengnya jangan lupa.
follow juga Instagram kami Di Podcast Jabar, Facebook Podcast Jabar, apapun olahraganya, Tetap olahraga. Podcast Jabar, tepuk tangan. Atur nuhun Kang Reja. Podcast Jabar.